Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera mm, untuk kita semuanya. Semoga di siang hari yang cerah ini kita selalu dalam keadaan sehat dan walafiat, sehingga kita tetap bisa melaksanakan aktivitas kita dengan baik. Bapak Ibu yang saya hormati, selamat ketemu lagi kita untuk mata kuliah jaringan komputer. Dan materi di pertemuan sekarang ini adalah kita membahas mengenai subnetting. Seperti yang telah saya jelaskan di bab IP address pada minggu sebelumnya, setiap kelas IP address memiliki network address dan broadcast address. Nah, seperti kita lihat pada contoh, itu ada IP address, terus network address. Nah, selanjutnya ada broadcast address. Nah, bisa dilihat pada video ini, di tabel ini. Yang mana IP address 192 168.512 adalah itu termasuk dalam kelas C. Secara default subnet mask kelas C adalah 255.255.255.0 yang meliputi seluruh IP address dalam suatu network. Jadi dalam contoh berarti subnet mask 255.255.255.0 meliputi rang IP address 192.168.5.1 sampai 192.168.5.254 atau 254 klien. Jadi konsep subnetting ini adalah untuk memisahkan IP address dalam suatu network menjadi beberapa subnetwork. Misal dengan IP rank yang di sini bisa dibagi lagi ke 4 divisi, mungkin tentu bisa. Keuntungan sistem subnetting adalah masing-masing subnet memiliki network address dan broadcast address sendiri-sendiri, sehingga tidak mengganggu lalu lintas data secara keseluruhan. Sebelumnya mari kita pelajari dulu bagaimana susunan subnet mask. Subnet mask secara umum itu ditulis dalam bentuk desimal dengan susunan sama dengan susunan IP address, tetapi ada juga yang ditulis dalam notasi CIDR. Apa itu CIDR? CIDR itu adalah Classes Interdomain Routing, atau singkatannya adalah CIDR. Ya, kita lihat di contoh seperti ini. Ini ada IP address kelas C 192.168.2.5 per ini 255.255.255 ini adalah subnet masknya ya. Itu sama dengan kalau diartikan yaitu 198.2.5 per 24 CIDR, jadi Classes Interdomain Routing. Nah, kalau kita lihat di tabel ini adalah yang 255.255.250 itu kalau kita binarkan jadi 255 ini 111, 255 111, dia ini ada dalam 4 subnet. Nih 2555 itu nilai kalau dibinarkan jadi 11, kalau 0 ya dia tetap 000. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang 2/24 ini itu dari mana dapatnya? Yaitu kita dapat dari banyaknya bit yang ada dalam subnet mask ini. Nah, kalau sama-sama kita hitung di sini, bit ini yang di sebelah di bit pertama, di oktet pertama ini ada 8. Terus yang oktet kedua ini ada 8 lagi, berarti kita jumlahkan 16. Nah, yang oktet ketiganya ada 8, berarti jumlahnya 24. Nah, kalau misalkan dia 0 itu nggak usah dihitung lagi. Jadi jumlah semuanya adalah 24. Jadi dapatnya 24 ini adalah dari jumlah banyak bit yang ada dalam subnet mask. Seperti itu. Betul ya. Ini adalah 24 ini adalah kalau kita ini
Ini dapatnya 20/24 ini itu didapat dari banyaknya bit yang ada dalam subnet mask. Ya, selanjutnya kita masuk ke subnet mask kelas C. Dengan mengetahui subnet mask atau IP address, maka kita bisa menentukan yaitu jumlah subnet, selanjutnya jumlah host per subnet, selanjutnya adalah blok subnet dan alamat host broadcast. Mari kita coba dari yang contoh ini. Yang contoh ini boleh kita coba. Contoh yang di ini ya, yang di yang di atas ini. Di sini kita coba misalkan 192.168.5.12/26 itu adalah termasuk dalam kategori IP address kelas C. Jadi per 26 ini yang sama-sama kita tahu ini adalah didapat dari oktet terakhir ya. Jadi sampai di mana bit 1 ini banyaknya. Jadi kalau kita hitung semua ini ada 8 tambah 16 24 tambah 2, berarti jumlahnya per 26. Nah, kalau kita hitung ke dalam desimal, bentuk desimal, jadi 111 ini jumlahnya 255 255 255. Nah, 192 ini adalah penjumlahan dari oktet terakhir. Jadi yang terakhir ini, yang 2 ini ada 1 1. Kalau misalkan kita jumlahkan kan kita sudah tahu pada modul sebelumnya IP address itu adalah 0 ini adalah pangkat 1, pangkat 2, pangkat 4, 16 pangkat 8, 16, 32, 64 dan 108 sama 6. Jadi dapat hasilnya itu adalah 192. Begitu Bapak Ibu. Nah, setelah itu kita lakukan perhitungan. Nah, perhitungan itu ini adalah rumusnya. Jadi kita cari dulu jumlah subnet yang mana rumusnya itu adalah 2 pangkat X. Jadi jumlah subnet adalah 2 pangkat 2 jumlah subnet, saya ulangi, jumlah subnet rumusnya jumlah subnet 2 pangkat X, di mana X ini adalah banyaknya binari 1 pada oktet terakhir subnet mask. Nah, jadi X ini banyaknya binari 1 pada oktet terakhir subnet mask. Jadi di sini ada 2 ya. Di sini ada 2, yang di oktet terakhir ini ada binarinya ada 2. Nah, jadi kalau didapat kesimpulan jumlah subnetnya adalah 2 pangkat 2 sama dengan 4 subnet. Nah, begitu Bapak Ibu. Selanjutnya perhitungannya lagi adalah rumusnya jumlah host per subnet. Jumlah host per subnet ini sama dengan 2Y dikurang 2, di mana Y adalah banyaknya binari 0 pada oktet terakhir. Jadi Y ini adalah banyaknya 2 pangkat Y dikurang 2. Jadi pangkat Y ini kita dapatnya adalah di mana Y adalah banyaknya binari 0 pada oktet terakhir subnet. Jadi kita hitung aja di sini 0 ini ada berapa nih? Ada 6 ya. Berarti jumlahnya jadi jumlah subnetnya adalah 2 pangkat 6. Karena kita mengikuti rumus 2 ini adalah dari rumus, jadi dikurang 2 sama dengan. Nah, jadi kita jumlahin aja nih semua ini. Nah, jadi 0 ini kan ada nilainya semua ini. Jadi dijumlahkan aja. Kalau kita hitung di situ, ini 0 ini pangkat 1, pangkat 2, pangkat 4, pangkat 8, 16 sama 32. Jadi kalau kita jumlahkan ke semuanya, jadi hasilnya itu adalah jadi kalau kita jumlahkan semuanya itu adalah 64. Dari 0 yang ada 6 ini adalah jumlahnya 64. Nah, berarti dikurang 2, maka dapatlah hasil 62. Selanjutnya perhitungannya itu adalah blok subnet sama dengan 256 dikurang 192. Nah,
192 ini adalah nilai oktet terakhir subnet mask. Nah, ini dia nilai oktet terakhir subnet mask. Jadi mendapatkannya 92. 256 ini adalah jumlah keseluruhan IP ya. Jadi dia itu adalah sebenarnya 256. Nah, jadi kenapa dia jadi 25, ini satunya itu dicadangkan. Jadi subnet berikutnya adalah kalau kita jumlahkan berarti kita mulainya dari 64 ini dapatnya dari 256 dikurang 192. Jadi dapat hasilnya itu adalah 64. Jadi kalau diurutkan ke selanjutnya berarti berikut adalah 64 ditambah 64 sama dengan 128, dan 108 ini kita jumlahkan lagi 64 sama dengan 192. Jadi subnet lengkapnya adalah kita mulai dari 0, 64, 128 dan 192. Jadi setelah subnetnya sudah didapat, kemudian kita masukkan ke dalam tabel perhitungan IP address. Nah, seperti ini, di mana di dalam tabel perhitungan IP address itu ada subnet, ada host pertama, host terakhir, dan broadcast. Nah, semua ini bagaimana cara mendapatkan nilainya? Patokannya ini dari ini jumlah subnet lengkapnya kita sudah dapat 0, 64, 98, 92. Jadi subnet pertama itu 0, subnet kedua 64, subnet di nomor 3 urutan 3 108, dan subnet terakhir 192. Nah, yang pertama kita coba jelaskan yang subnet dari 0 ini. Jadi 0 ini host pertamanya adalah 1, jadi 192.168.5.1, dan host terakhirnya adalah 192.168.5.62. Nah, dari mana kita dapat 62 ini? Karena 62 ini kita telah memperolehnya tadi dari ini ya, dari jumlah host per subnet. Yang mana rumusnya 2 pangkat D dikurang 2. Jadi jumlah subnetnya adalah 2 pangkat 6 dikurang 2 sama dengan tadi 62 host. Nah, itu. Selanjutnya broadcastnya ini adalah tambah 1 dari host terakhir, jadi 63. Dan selanjutnya di subnet yang kedua itu ada di sini nilainya IP-nya maksud saya 192.168.5.64, yaitu host pertamanya 192.168.5.65, jadi dia ditambah 1. Nah, dari mana kita dapatkan 192.168.126 ini? Karena penjumlahan dari 64 ditambah 62 itu. Kan nilainya menjadi 92, dan broadcastnya itu tinggal ditambahkan 1. Nah, dan untuk 128 ini untuk host pertama 129 dan host terakhirnya 190. Caranya sama, mendapatkan 190 ini adalah dari 128 ini ditambah dengan 62, dan begitu seterusnya di host yang nomor 4. Berarti IP address 192.168.512 termasuk dalam rank IP address subnet pertama, yaitu subnetnya adalah 192.168.5.0, dan IP address itu ranknya itu dimulai dari 192.168.5.1 sampai 192.168.5.62 atau 62 host ya, dan broadcastnya itu adalah 192.168.563. Jika suatu IP address sudah dipecah ke beberapa subnet, maka IP address dalam subnet yang berbeda tersebut tidak bisa saling ping. Untuk menghubungkan antar subnet diperlukan sebuah router melainkan bukan switch. Nah, contoh yang di atas ini, contoh yang sudah ini 192.168.5.12 ini 16 ini tidak dapat menghubungi 168.5.65 ya, 65 secara langsung karena sudah berbeda subnet. Nah, jadi kalau misalkan dari 62 ini dia dari 5.1 ini dia mau ngeping ke subnet 64 ini dia tidak bisa karena sudah berbeda subnet dan putusnya. Nah, perhitungan untuk subnet untuk kelas A dan B silakan maksud saya untuk cara mudah cari perhitungan ini, untuk misalkan nanti ada tugas biar lebih gampang menghitungnya, itu bisa menggunakan kalkulator ya.
cara paling simpel yaitu dengan alamatnya itu adalah www.subnetkalkulator.com. Nanti bisa cari aja di Google Bapak Ibu ya. Nah ini ada tugas Bapak Ibu untuk Bapak Ibu di rumah. Ini caranya sama dengan langkah yang sebelumnya, jadi Bapak Ibu tinggal mengikuti aja. Nah di sini tentukan subnet kelasnya berikut dengan mengetahui subnet IP address, ini IP-nya dan ini subnetnya pada 6. Kemudian tentukan jumlah subnet, jumlah host per subnet, dan blok subnet, nilai terakhir subnet mask. Nah, jadi tugasnya ini nanti dikumpulkan di hari Jumat pada pukul jam 23.00 ya Bapak Ibu. Jadi mungkin itu aja yang dapat mungkin saya sampaikan Bapak Ibu. Lebih dan kurang mungkin saya mohon maaf. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Mohon maaf apabila ada penyampaian saya yang kurang baik atau kurang bagus menurut Bapak Ibu, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.